Nah, kita belajar dekat misalnya dari from HDB di Singapura. Di dunia termasuk dianggap salah satu desain public policy perumahan yang terbaik. Karena itulah kemudian ownership kepemilikan rumah di Singapura di antara yang paling tinggi di dunia sampai 91%. Tapi ada yang menarik karena waktu ulang tahun HDB yang ke-50, Pak Suharto Monoarfa itu diundang sebagai Menteri Perumahan pada waktu itu. Lalu dia duduk di sebelahnya Lee Kuan Yew dan bertanya, Pak Lee Kuan Yew sehebat ini HDB, ide awalnya belajar dari mana? Kata Lee Kuan Yew, ide awalnya saya belajar dari Yayasan Kas Pembangunan yang didirikan tahun 52 dalam Kongres Perumahan Rakyat di Yogyakarta, dan yang mengkonsep adalah Bapak Margono Djoyohadikusumo dan Pak Sumitro Djoyohadikusumo. Jadi ide awalnya justru diambil dari kita, cuman karena waktu itu Yayasan Kas Pembangunan itu tidak lama, karena dia mengalami pergolakan politik, membangun, tapi kemudian begitu tahun 65 terjadi konflik politik, ya, peristiwa komunis dan sebagainya, itu berhenti, dan akhirnya setelah itu kebijakan perumahan itu tidak solid. Nah, terus terang kita punya PR itu. Sekarang Bapak Presiden membuat kementerian baru ini. Ya, mudah-mudahan ini bukan dari tradisi yang lama, perumahan, kementerian negara, bukan kementerian departemen, digabung nanti Kim Praswil, Kim Bangwil, kemudian PUPR, dan sekarang dipisah. Apa intinya adalah ke depan memang desain dari policy perumahan harus solid. Harus lahir satu undang-undang yang mengikat sektor perumahan secara solid, dan itu yang saya sebut sebagai omnibus perumahan. Mesti kita lakukan itu, dan dalam desain itu kita mesti membuat perencanaan untuk membaca sektor perumahan inti ke depan. Nah, itu mimpinya Bapak Ibu sekalian, and that is the plan for the future. Kalau kita mau konsistensi social housing, kita selesaikan sprawl, selesaikan rumah kumuh, kita selesaikan kekacauan di perkotaan, intinya di situ. Semua otoritas housing di seluruh dunia itu selalu dia memiliki suara yang besar dalam policy pertanahan. Kalau tidak, tanah akan diambil alih oleh pasar. Ya, padahal kita punya pasal 33 oleh kata Bapak Presiden. Oke, itu yang mimpi. Maka saya sudah travel ke seluruh dunia, mulai dari China, ya, kemudian di Timur Tengah, ya, UAE, Qatar, kemudian ke Aljazair kemarin pertemuan dengan Islamic Development Bank, ke Turki, Malaysia, Singapura, Jepang, ya, mendalami, dan kita on the way untuk memantapkan dan mensolidkan policy ini. Nah, itu satu. Yang kedua, yang nanti kita bisa berakhir dengan business matching. Sekarang ini orientasi dari kebijakan itu ada 3 yang utama, ya, memakai kebijakan lama, ya. Atau saya tambah sedikit, maka desain kebijakan ke depan seperti apa? Desain kebijakan ke depan itu juga 3, dan sekarang mulai kita implementasikan. Pertama, itu kita harus renovasi rumah orang Indonesia. Saya lagi berdiskusi dengan Bappenas dan BPS soal integrasi Datasen dan Susenas. Ini juga problem di dalam pemerintahan, Bapak Ibu sekalian. Datasen itu adalah integrasi banyak data, termasuk dari PLN, meteran listrik, subsidi yang ada di Pertamina, dan ESDM, itu kita sedang kumpulkan. Yang disebut orang yang social housing itu, yang masuk ke dalam kategori social housing itu siapa aja. Ini kita lagi data, karena ada perbedaan antara Susenas dan DTSEN. Susenas itu memang survei, DTSEN itu by name by address. Misalnya backlog jumlah keluarga yang butuh rumah di Indonesia itu 15 juta.
Itu menurut Susenas. Itu menurut DTSEN. Tapi setelah disurvei, actual kebutuhannya itu adalah yang betul-betul ingin dan membeli itu sekitar 10 juta. Gitu. Jadi ini marketnya sebenarnya, we talking about the market 10 million houses. Ya, itu udah hasil daripada Susenas kita. Februari 2025. Tapi backlog rumah tidak layak huni, ya, rumah tidak layak huni itu juga demikian. Kalau di dalam survei jumlah keluarga yang menyatakan rumah tidak layaknya itu sekitar 26 juta. Tapi begitu dicek by name, by address, itu kira-kira 19 sekian juta atau sekitar 20 juta. Jadi kita bisa bilang sekarang kita rangkum marketnya untuk rumah baru itu sekitar 10 juta, sementara kebijakan pemerintah untuk merenovasi rumah, saya tidak tahu apakah nanti kita bisa masuk bisnis di yang jelas bisnis material jalan ya. Di yang 20 juta ini, tapi ini akan menjadi tugas negara untuk merenovasi 20 juta rumah setiap tahun. 20 juta rumah yang tidak layak huni yang disebut dengan RTLH itu. Di Kementerian Sosial disebutnya rutilahu. Itu sama aja. 20 juta rumah. Gitu. Sementara kawasan, karena Bapak Presiden juga menjanjikan 1 juta di kota, 1 juta di desa, dan 1 juta di pesisir, kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian KKP, Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah pesisir di Indonesia itu sekitar 12.872 pesisir. Itu artinya kalau kita mau renovasi pesisir kira-kira 1.300 bertahun. Kalau kita ngambil waktu 10 tahun, dan berita bagusnya adalah Presiden sudah menyetujui KKP untuk merenovasi sekitar 1.000 pesisir. Kami nanti akan kerjasama untuk menjadikannya 10%, jadi kira-kira kami akan masuk dengan angka yang 300. Jadi tadi itu ada backlog rumah baru, permintaan perumahan sekitar 10 juta, backlog renovasi rumah tidak layak huni kira-kira 20 juta, lalu kemudian ada kawasan pesisir yang jumlahnya hampir 13.000 yang kita akan juga renovasi dan membentuk kawasan pesisir yang baik bagi nelayan, bagi orang yang tinggal di sampingnya. Saya tadi pagi ini saya teks Menteri Kelautan, Mas Treng, bagaimana kalau renovasi pesisir itu kita sebut setahun 1.000 Maldives, saya bilang gitu. 1 year, 1,000 Maldives. Belum dijawab. Tapi ya memang harus begitu karena negara kita negara archipelago, negara pesisir, pesisirnya harus kelihatan indah. Pesisirnya harus kelihatan layak dan bagus. Baru nanti dia bisa meng-attract kegiatan ekonomi yang masif. Nah, yang sudah kita sepakati dengan Kementerian Keuangan dan lain-lainnya untuk renovasi 2 juta rumah setiap tahun itu sudah disepakati. Bahkan kemungkinan sekitar 1 juta bisa kita eksekusi tahun ini. Ya. Dengan perubahan anggaran baru ya yang sebenarnya ada dalam kewenangan dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan sudah setuju sekitar 1 juta rumah. Ya. Kementerian Keuangan karena ingin mengejar growth itu bahkan ngejar juga. Dia bilang kalau mau 2 juta juga oke. Jadi kalau 1 juta itu dalam skema awal itu ada namanya program BSPS, satu rumah itu sekitar 21,8 juta ongkosnya. 1,8 itu nanti biaya fasilitator, training, pendampingan dan sebagainya. Kemudian 2,5 juta ditransfer kepada keluarga penerima, beneficiaries, dan kemudian 17,5 juta untuk beli bahan bangunan. Jadi Bapak Ibu yang punya bisnis bahan bangunan, ini 17,5 juta
per rumah kita kali 1 juta, ya sekitar 17,5 triliun, ya. Atau kalau dikali 2, total dari budget yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan setiap tahun untuk renovasi sekitar 43,6 triliun. Gitu. Porsi paling besarnya pergi ke bahan bangunan. Ini yang sedang kami komunikasikan dengan Koperasi Merah Putih, karena kita mengusulkan sentra-sentra koperasi di daerah itu akan menjadi sentra-sentra penyiapan dari bahan bangunan. Jadi Bapak yang punya pabrik baja ringan, ya kan, genteng, ya, semen dan sebagainya, itu silakan mulai berkoordinasi dengan teman-teman di daerah untuk supply material, ya, karena setiap tahun dalam paling tidak 4-5 tahun ke depan kita akan melakukan renovasi besar-besaran terhadap perumahan di Indonesia. Jadi itu Bapak Presiden janjinya sudah 2 juta udah terpenuhi. Gitu. Karena yang disebut dengan membangun rumah termasuk merenovasi. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat keadaan rumah rakyat luar biasa. Renovasi itu artinya membangun sebenarnya. Karena mereka punya tanah, nanti tanahnya kita sertifikasi, setelah kita sertifikasi, rumahnya diperbaiki, dan ini adalah upgrading the value of asset of the people of Indonesia. Setelah upgrading, then they can deal with the bank. Ini bisa jadi kolateral, dan dengan kolateral yang ada, mereka bisa mengubah keadaan ekonominya. Kita harapkan akan mulai berhubungan dengan koperasi di pedesaan dan sebagainya, dengan adanya aset yang baik. Teori ownership aset ini saya kira adalah teori ekonomi lama. If you want to change the poverty alleviation, give the asset to every individual, especially the productive asset. Ini kira-kira kalau udah punya rumah, nanti dia misalnya anaknya mau tambah 1 kamar untuk bikin warung atau dapur untuk GoFood atau supply makanan bergizi ke sekolah-sekolah, then they can go to the bank, dan bank bisa memberikan pinjaman kepada dia untuk mulai berusaha. Karena dia udah punya aset. Ini target daripada renovasi. Di Indonesia ini ada 1 juta keluarga yang disebut sebagai miskin ekstrim. Pada tahun pertama ini bisa kita hapus. Jadi itu tadi renovasi 2 juta, ya. Jadi dari 3 juta jadi presiden nih, 2 juta udah beres nih. Nah, yang 1 juta itu yang di perkotaan. Kita bicara perkotaan dulu. Ini yang bisnisnya lebih kompleks. Keadaan sekarangnya adalah pertanahan memang masih harus kita dapatkan dari, jadi begini, di Indonesia ini yang menyebabkan harga rumah tinggi itu adalah tanah. Tanahlah penyebab dari harga rumah tinggi. Semakin ke kota, semakin tinggi harga tanah. Nggak usah ditayangkan, tapi nanti dibagi aja itu ada studinya itu. Karena dia semakin ke kota harga tanah makin tinggi, maka semakin ke kota harga rumah makin tidak affordable bagi social housing. Makanya orang pindah ke pinggiran. Padahal dia kerja di Jakarta. Makanya setiap pagi ada 15 juta, 15 millions people surround Jakarta, coming into Jakarta. Bagaimana nggak penuh ini kota dan menciptakan kemacetan? Coba kalau orangnya itu tinggal di Jakarta karena ada social housing, orang nggak perlu beli mobil, orang jalan kaki aja ke kantornya. Naik mobil paling sekali sepekan atau sekali sebulan, atau naik komuter lain. Tapi kalau orang itu dipaksa dengan harga tanah yang tinggi pindah, itu akan menciptakan kekacauan setiap pagi dan setiap sore. Itulah kebijakan macam-macam kan, wah 3-in-1 lah, ganjil genap lah, kalah, nggak mungkin menang. Itu tidak menyelesaikan masalah. Udah berkali-kali dicoba kalah kok. Kalau pemerintah tidak mendesain perumahan ini secara lebih cerdas, kita akan kalah dengan keaktifan rakyat. Itu yang terjadi sekarang ini.
Nah, maka dalam desain yang 1 juta itu tadi, kita merencanakan menyiapkan tanah-tanah di perkotaan milik pemerintah melalui bank tanah atau langsung DJKN dan sebagainya, atau kementerian-kementerian yang punya hak tanah. Ya, kemudian yang kedua, tanah milik BUMN, ya, tanah milik Pemda, tanah milik BUMD dan sebagainya, atau apapun termasuk wakaf. Kita gunakan untuk membangun vertical housing di perkotaan. Sekali lagi, this is the plan to control the land, supply, to control supply of land. Sehingga kalau negara punya cadangan tanah yang besar, maka negara bisa mengatur kota itu menjadi lebih baik. Seluruh dunia begitu, Pak. Negara nggak boleh hilang kontrol terhadap tanah, karena inti dari kota itu adalah tanah, inti dari kota itu adalah rumah. Kenapa rumah? Karena di dalamnya ada manusia. Dan inti dari dunia ini, hidup ini adalah manusianya. Universal humanity. Karena dia adalah inti daripada kota, maka desain perumahan itu lebih penting daripada yang lain. Jangan dikalahkan oleh kegiatan lain. Dasar policy-nya, ini yang disebut sebagai housing as a human right. Gitu. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, so dealing with the owners of the land, government will support and facilitate the ownership of the land. Siapapun, ya, di masa depan kami membayangkan bahwa tanah akan dimiliki oleh pemerintah, sehingga tanah itu akan disewakan gratis, ya, kepada pengembang. Lalu nanti faktor kedua apa yang membuat kesulitan? Perizinan. Termasuk pungutan-pungutan di awal. Ini harusnya dihilangkan, Pak. Sehingga orang itu diberikan tanah, setelah diberikan tanah, digratiskan pajak-pajaknya, setelah itu dia tinggal membangun. Orang yang punya desain untuk kota pemerintah kok. Baik untuk social housing maupun untuk premium. Baru kelihatan kota itu ada yang menata. Waktu kita mau membuat kementerian ini, kami dikunjungi oleh World Bank, dan World Bank mengatakan kenapa bukan the name of the ministry is Ministry of Housing and Urban Development. Karena Indonesia juga belum punya undang-undang tata kota, belum punya undang-undang perkotaan. Gitu. Tapi kemudian kita sepakati housing and settlement, tapi kita berorientasi kepada penataan kota yang baik. Bapak Ibu sekalian, kita ini akan ditinggal oleh IKN. Salah satu dasar berpikirnya politisi kenapa meninggalkan Jakarta, itu kayaknya ada frustrasi, Jakarta nggak bisa diperbaiki lagi. Kita nggak boleh begitu, kita mesti punya keberanian untuk mengatakan, suatu hari Jakarta akan as beautiful as any other city in the world, yang membuktikan bahwa bisa mereka menjadi baik. Nah, makanya tata kota itu tadi, ya, kita ambil tanah. Nah, makanya sekarang yang bisa deal adalah tanah yang dimiliki oleh Pemda. Pemda banyak sekali tanahnya, terutama DKI, Jakarta, Surabaya, dan sebagainya. You name it, itu mereka siap. Mereka sudah menyatakan kesediaannya untuk menyiapkan lahan-lahan. Kemudian pemerintah pusat juga tentunya, kita lagi mengatur regulasinya supaya kita punya otoritas yang lebih dalam penyiapan tanah untuk perumahan. Kalau tidak, susah, Pak. Ini yang saya bilang, kita kalau jadi negara jangan menghimbau. Kalau negara itu sifatnya memaksa, kalau menghimbau jadi ustadz aja. Ya kan? Karena itu kontrol terhadap tanah harus diambil negara, terutama untuk housing. Ke depan begitu. Nah, baru yang kemudian yang kedua, itu tadi ya BUMN, BUMD, dan sebagainya. Kalau sudah ada perizinannya kita permudah. Kita sekarang ada Pak Aziz, Dirjen Tata Kelola, termasuk yang sedang mendesain rancangan perizinan yang mudah, ya, dan tidak ada pungutan-pungutan di awal, bahkan kita integrasikan sehingga begitu ditetapkan lahannya, lalu perizinannya kita permudah, ya sudah mulai bangun. Tapi sebelum bangun kita menghitung, karena ada dua polanya. Di masa depan Indonesia harus punya lembaga off-taker.
social housing itu perlu off taker. Nggak bisa disuruh menjual, ya apalagi nanti harus deal, ya rumit, pemasaran dan sebagainya rumit. Sementara ini ada orang 10 juta sudah ngantri. Kalau benar ada orang 10 juta ngantri, ngapain pemasaran? Maka caranya adalah lembaga off taker. Jadi pengembang itu membangun saja kalau social housing. Begitu tanahnya sudah disepakati, perizinan selesai, membangun semua diambil alih oleh negara. Itu bulog, Pak. Urusan sandang udah selesai, Pak. Nggak ada lagi orang nggak pakai baju. Urusan pangan kita masih urus, makanya masih ada bulog. Sekarang bahkan ada makan bergizi. Urusan papan belum selesai, makanya harus ada bulognya. Bahkan negara-negara maju itu seperti yang sudah lama, yang tradisinya udah ratusan tahun membangun perumahan, masih ada bulognya. Yang saya tadi bilang di Singapura namanya HDB, itu adalah bulog perumahan. Di Turki namanya Toki dan Emlak, itu adalah bulog perumahan. Indonesia harus punya bulog perumahan. Saya baca di dalam ADART-nya Perumnas, Pak, itu juga off taker sebenarnya. Cuman ada disorientasi pengelolaan BUMN. BUMN itu mesti dibagi dua, Pak. Ada BUMN yang pasti untung dan ada yang pasti rugi. Jangan BUMN yang pasti rugi dipaksa untung. Lama-lama dia tinggalkan rakyat. Dia pergi ke pasar. Itu yang terjadi. Mohon maaf ini ya Perumnas, ya jangan marah ya. Ini saya sebagai pengamat di DPR ini dulu. Saya menulis buku soal Perumnas soalnya. Begitu BUMN dipaksa untung padahal dia harusnya rugi, dia tinggalkan rakyat. Itu yang terjadi, Pak. Maka harus ada dua itu, Pak. Ya makanya Presiden ini cepat sekali kan, mimpi lamanya Danantara. Danantara itu apa? Itu BUMN pasti untung. BUMN pasti ruginya saya belum tahu nih, ngelolanya gimana. Karena harus subsidi, Pak. Di Turki itu, Toki itu BUMN pasti rugi, tapi dia punya Emlak, BUMN pasti untung dalam perumahan. Toki punya saham 49% di Emlak ini. Sehingga dia melayani rakyat tuh dengan support dari bisnis yang untung. Jadi nanti Danantara ini pasti untung, tapi pipanya untuk bantu rakyat mesti disiapkan. Itu masa depannya begitu. Jadi jalan lah ini Pak, mutar. Supply side bisa kita genjot. Kalau nggak ada supply side. Supply side ekonomi itu land, license, push production. Setelah ada production baru bisa dibagi. Backlog bisa kita serap. Tapi kalau tidak ada production, ngomong kosong nggak bisa. Production mesti digenjot. Nah inilah yang disebut dulu dalam rapat Satgas kita punya 3 ide. Yang pertama itu adalah berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi 8% yang direncanakan Presiden, menciptakan lapangan pekerjaan, dan yang ketiga adalah mengurangi kemiskinan. Gitu. Baru itu bisa tercapai. Nah jadi itu yang kedua, ya. Makanya pertanyaannya nanti bagaimana kita deal dengan situasi, terutama yang kedua. Mungkin teman-teman banyak yang ingin aktif di yang kedua ini, karena ini challenging banget di perkotaan. Kita mulai membangun vertical housing, rumah-rumah kumuh dikonsolidasi di pinggir kali, di pinggir perkotaan itu yang banyak sekali crowded, ya sprawl dan sebagainya, ditarik ke atas. Kemarin ITB memberikan kepada kami studi bahwa kawasan kumuh tidak boleh digusur. Dia bilang dipindahkan secara vertikal dan itu menguntungkan. Karena sisa tanahnya kalau di perkotaan itu untung, kata ITB ini. Sekolah SAPPK, ya, Sekolah Arsitektur dan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan di ITB, itu membuat studi kepada kami, udah presentasi, kawasan kumuh bisa dihilangkan dan menguntungkan. Kenapa? Karena begitu dia going vertical, itu penggunaan tanahnya bisa 1/3 atau 1/4, sisa tanahnya kalau dijual menguntungkan. Kalau swasta yang masuk, sisa tanahnya dia bisa pakai untuk macam-macam. Kalau pemerintah yang masuk, dia bisa ambil sebagai cadangan bank tanah, atau dia bikin untuk kawasan publik. Nah ini challenging banget bagi teman-teman di perkotaan, dan kita siap untuk memfasilitasi, koordinasi, dan kalau bisa memang nanti sering ya, bapak-bapak terutama yang punya land bank mungkin paling besar diantaranya adalah Perumnas, KAI, ini pemilik-pemilik land bank semua ini.
salah satu idenya adalah seluruh stasiun kereta api itu juga mulai diperlakukan sebagai TOD karena transportasinya sudah nggak ada masalah. Karena sekarang ini orang tinggal di Bandung, ya kan, sebenarnya lebih praktis daripada tinggal di di Kebayoran Lama atau di Fatmawati. Itu jauh lebih gampang tinggal di Bandung. Sekarang ke Bandung kita 45 menit sudah sampai Halim. Ya, dari sono 2 jam, Pak. Jadi kalau kita hitung waktu sebenarnya lebih untung tinggal di Bandung, apalagi karena stasiun dibuka lagi stasiun yang cuma 30 menit atau 15 menit tuh. Kerawang. Di apa? Kerawang ya dibuka itu TOD-nya lebih oke, Pak. Nah itu yang kedua. Nah yang terakhir itu untuk renovasi pesisir. Tadi kita sudah katakan kita koordinasi dengan Kementerian Kelautan. Tapi menarik kalau kawasan pesisir itu kita ubah, terutama yang dekat dengan perkotaan, menjadi kawasan-kawasan produksi kelautan, ya, sumber daripada seafood, protein dan sebagainya, sehingga pesisir kita yang paling banyak di dunia ini, garis pantai kita terlebar atau terpanjang nomor 2 di dunia ini bisa menjadi justru sebagai tempat kemakmuran karena kita ubah menjadi kawasan-kawasan yang menarik untuk didatangi dan berinvestasi di sana. Jadi demikianlah Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar, mohon maaf ini saya ceritakan secara komprehensif supaya berpikirnya begini, ini ada jangka pendeknya, hari ini yang bisa kita kerjakan, tapi ada jangka panjangnya. Kita akan menyelesaikan isu perumahan ini dalam jangka panjang, nggak bisa kita berubah-ubah dalam jangka pendek, berubah dan seterusnya. Tapi harus ada regulasi yang solid dan permanen, harus ada institusi yang solid dan permanen. Yang ada sekarang adalah penyelesaiannya persis seperti penyelesaian infrastruktur di zaman Pak Jokowi. Dan sebenarnya kelanjutannya adalah semua infrastruktur yang dibangun di zaman Pak Jokowi tinggal kita isi perumahan. Karena semua lahan-lahannya sebenarnya statusnya sudah lebih oke, Pak. Saya dihubungi oleh beberapa pengusaha tol. Dia bilang, Pak, itu tanah-tanah di pinggir tol kami itu boleh dibangun vertical housing, dan kalau mau itu kita buka pintunya, tinggal masuk ke jalan tol, masuk ke Jakarta, di sekitar Jakarta terutama, dan di seluruh daerah yang jalan tol dibangun. Saya kira itu bisa juga menjadi TOD yang kita jadikan sebagai social housing program ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada, dia salah keliru, dia itu udah salah keliru lagi. Tidak ada mengorbankan rumah tapak, tapi di kota-kota besar tanah mahal, rumah tapak pasti mahal. Karena itu pemerintah harus mensubsidi rumah vertikal supaya orang hidupnya vertikal karena lebih murah. Selain karena tanahnya sedikit, tetapi juga disubsidi oleh pemerintah. Mana bedanya? Backlog diatasi, kerumitan kota, penjelekan tata kota, kawasan kumuh dan sebagainya itu akan selesai dengan sekali kebijakan. Kan janjinya itu 1 juta di desa, 1 juta di kota, 1 juta di pesisir. Definisi dulu nih ya, yang disebut pembangunan rumah oleh Bapak Presiden itu mesti ditafsir bahwa rumah itu ada orang yang membutuhkan renovasi. Kira-kira jumlahnya di Indonesia ini lebih kurang 20 juta. Orang itu rumahnya tidak layak. Tidak layak menurut siapa? Menurut SDGs, menurut aturan, menurut undang-undang, menurut aturan yang ada tidak layak. Apa misalnya terlalu sempit, ya kan? Tidak ada sanitasi yang baik, tidak ada ventilasi yang baik dan sebagainya. Itu namanya tidak layak, itu yang mau direnovasi. Nah pada desa umumnya seperti itu umumnya, makanya mau direnovasi. Jumlahnya Presiden setuju 2 juta. Gitu. Jadi tinggal 1 juta nih. Nah yang 1 juta itu pembangunan rumah-rumah baru yang kita gunakan untuk menata kota, makanya diutamakan bentuknya vertikal. Kenapa vertikal? Karena vertikal di kota itu menyelesaikan persoalan tanah yang mahal, tanah yang umum, pinggir pantai, pinggir
sungai dan sebagainya, slum, sprawl, itu nanti diselesaikan dengan pembangunan vertikal yang disubsidi oleh pemerintah dan tanahnya disiapkan oleh pemerintah, sehingga dia murah, sehingga orang akan lebih baik pindah ke vertikal daripada tinggal kumuh di pinggir-pinggir kali di bawah kolong jembatan. Gitulah ceritanya. Kota di masa depan pokoknya transformasinya menuju vertikal. Tanah-tanah. Ya, oke.